Tiba-tiba kami pada malam hari diadakan alarm namanya, alarm Sterling. Jadi kita waktu itu tidak ada lagi kembali, jadi kita udah bawa semuanya perlengkapan kita. Jadi kalau ada alarm itu kita harus bawa semua perlengkapan kita. Itu kerusuhan yang menurut saya sampai tidak bisa tidur ya. Berapa hari berapa malam itu di luar nalar gitu. Di luar nalar kemanusiaan. Secara mental mungkin belum begitu siap secara 100%, termasuk juga yang lain karena ini sifatnya sangat mendadak. Jadi menjelang maghrib itu ribuan massa dari Masjid Al-Fatah bersatu dalam satu namanya Pela Gandong. Saya menerapkan pengalaman-pengalaman saya di waktu di mahasiswa maupun waktu saya penugasan di KKN. Panah wayar itu kan ekornya api. Nah, kalau dia diarahkan ke muka kita, udah habis kita. Dia operasi intelijen sebenarnya, operasi tempur juga. Kalau saya waktu itu saya udah pasrah aja gitu kan. Yang penting kita ada Tuhan, ada Allah yang ini melindungi kita. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya diselamatkan dengan dari pihak Kodim. Di kapal itu ratusan, mungkin ribuan yang mengantar kami, pasukan kami. Yang lebih menarik bagi saya dan sangat berarti dalam hidup saya, dalam karir saya di militer, itu ketika baru 2 bulan menjalankan melaksanakan tugas di Yonif-Linut, di Batalion Yonif-Linut 431, tiba-tiba kami pada malam hari diadakan alarm namanya, alarm Sterling. Jadi kita kumpul itu tepatnya pada malam Lebaran. Malam pertama Lebaran, kami diadakan alarm Sterling oleh satuan, kemudian semua prajurit berkumpul di tengah malam, membuat berdasarkan kompinya masing-masing dan peletonnya masing-masing. Biasanya kalau alarm Sterling itu ada 2 hal biasanya. Yang pertama adalah pengecekan personil, kemungkinan ada sesuatu di luar batalion, mungkin ada yang berkelahi atau ada terjadi hal-hal yang menonjol gitu. Ada prajurit yang belum kembali misalnya dalam IB, izin bermalam atau izin. Kemudian yang kedua, kemungkinan ada penugasan yang sifatnya sangat urgent. Setelah kami dikumpul, kami diapel oleh komandan brigade pada waktu itu. Semuanya kami langsung dibentuk satu kompi-kompi satgas. Jadi kita waktu itu tidak ada lagi kembali, jadi kita udah bawa semuanya perlengkapan kita. Jadi kalau ada alarm itu kita harus bawa semua perlengkapan kita, termasuk ransel. Ransel itu berisi bekal untuk 3 hari. Jadi setelah kami dibuat satuan satgas setiap kompi dan peloton, kemudian kita tidak boleh kembali ke barak kalau yang remaja, kemudian kalau yang perwira remaja seperti saya ini tidak boleh kembali ke rumah dinas. Sehingga waktu itu kami langsung diangkut lewat dengan truk militer, langsung kami dibawa ke bandara. Di sanalah kami baru disampaikan bahwa kita akan melaksanakan penugasan di Ambon, melaksanakan kerusuhan. Ada kerusuhan di Ambon, memang sebelumnya kita monitor. Jadi kami hari kedua kerusuhan, kami berangkat dari satuan kami berangkat dari Makassar menuju kota Ambon. Kita kan mendarat di Ambon itu kan di pelabuhannya namanya Laha, ya. Itu jarak ke kota Ambon itu lebih kurang ditempuh sekitar, kalau kita jalan kaki itu sekitar 1 jam. Ya, 1 jam, karena Ambon itu kan kepulauan, jadi kita lewatin pinggir-pinggir laut itu. Jadi kami waktu itu karena massa sudah banyak menumpuk jadi kita nyebrang lewat itu dari antara Poka itu kita ke agar jalannya cepat, jadi kita lewat selat di situ. Nah, waktu itu kita sampailah kita pada tempat namanya Batu Koneng.
Nah, Batu Koneng itu ada tumpukan massa dari daerah Lehitu. Jadi sepanjang pantai Ambon itu ada pantai Lehitu, massa numpuk di sana. Kemudian terjadi, kami melihat itu ada ini ya, apa namanya, waktu itu kerusuhan yang menurut saya sampai tidak bisa tidur ya, berapa hari berapa malam itu. Jadi itu ada ibu-ibu hamil, mungkin udah monitor semua ya, ada salah satu seorang ibu hamil. Nah, itu di perutnya bayinya kan, kemudian pada waktu itu di sate gitu. Dia meninggal, kedua-duanya meninggal di situ. Jadi kerusuhan di sana menurut saya itu waktu itu di luar nalar kemanusiaan lah. Jadi orang saling bunuh, kemudian apa namanya itu ya, nyawa itu waktu itu menurut saya ya kurang ya, karena mungkin ya karena sudah tidak bisa menahan ego masing-masing, sehingga padahal mereka itu saling kenal dan ada antara satu PAM gitu. Nah, itu saling terjadi bunuh-membunuh, lempar-melempar gitu. Nah, itu yang sangat di luar nalar gitu. Di luar nalar kemanusiaan. Kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Saya telah ditempatkan di namanya daerah AM Sangaji, Jalan AM Sangaji. Itu antara, kalau kita pernah di Ambon, itu antara Gereja Silo dan Masjid Al-Fatah. Di situ ada Jalan AM Sangaji, ujung sebelah baratnya itu adalah Gereja Silo, sebelah timurnya itu ada Masjid Al-Fatah. Jadi disitulah, di kedua tempat ibadah inilah menjadi basis massa berkumpul. Nah, tim saya, beton saya mengatasi kedua kelompok ini, dan kami di tengah-tengah. Secara mental mungkin belum begitu siap secara 100%, termasuk juga yang lain, karena ini sifatnya sangat mendadak. Biasanya kalau kita untuk melaksanakan penugasan di daerah operasi, itu latihannya itu ada sekitar sampai 6 bulan persiapannya. Nah, tapi demi untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi negara NKRI, maka kita dengan segala kemampuan yang ada, kita tetap melaksanakan tugas-tugas walaupun itu daerah baru, daerah konflik baru yang kita belum mengenal bagaimana situasi di tempat penugasan di Ambon tersebut. Nah, ini yang sangat kami menjadi pengalaman bagi kami, tulan pelat saya dan anggota-anggota peloton saya. Memang kalau di sini kita lihat, kalau seperti itu penumpukan massa itu terjadi ketika pada malam hari. Jadi menjelang maghrib itu ribuan massa dari Masjid Al-Fatah, kemudian dari kelompok kalau dulu kita istilahkan ada kelompok putih dengan kelompok merah. Itu kalau udah sore-sore hari itu berkumpul di Jalan AM Sangaji, dan kamilah yang di tengah-tengah pasukan yang untuk mendamaikan apabila terjadi kerusuhan massa pada waktu itu. Saya lebih kurang 1 bulan ya, kami mengamankan posko di Jalan AM Sangaji antara Gereja Silo dan Masjid Al-Fatah. Kemudian kita juga melaksanakan penggalangan kepada kelompok-kelompok masyarakat agar tidak terjadi kerusuhan atau konflik sosial antara dua kelompok yang bertikai. Menariknya di Ambon, sebenarnya masyarakat Ambon itu sangat bersatu. Mereka itu dari zaman nenek moyang mereka dahulu itu, walaupun mereka berbeda agama, berbeda-beda PAM, tapi mereka itu bersatu dalam satu namanya pela gandong. Jadi katong itu bersaudara katanya. Antara satu yang lain, mau itu kelompok Islam maupun yang kelompok dari Kristen, itu mereka satu bersaudara. Jadi kita lebih mudah untuk memberikan masukan maupun memberikan pengarahan kepada warga-warga setempat ketika kita kumpulkan, kita adakan kegiatan-kegiatan. Contohnya kita pernah adakan kegiatan makan bersama di Jalan AM Sangaji.
Nah, di situ kita adakan deklarasi perdamaian, kemudian juga kita adakan malam minggu kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul bersama atau hiburan bersama antara pemuda yang merah maupun pemuda yang putih, sehingga hubungan menjadi mencair. Jadi saya sangat bersyukur saya menerapkan pengalaman-pengalaman saya di waktu di mahasiswa maupun waktu saya penugasan di KKN, pernah bersama-sama dengan masyarakat maupun kegiatan waktu berorganisasi di kemahasiswaan, saya bisa terapkan pada waktu itu bagaimana bisa untuk melakukan penggalangan terhadap semua elemen kelompok masyarakat yang ada di Maluku pada waktu itu. Jadi itulah pengalaman saya baru 2 atau 3 bulan di satuan, di dinas di batalion, kemudian langsung mendapat penugasan di daerah konflik. Nah, saya juga turut berbangga karena setelah itu kami selesai di sana sekitar lebih kurang 16 bulan. Saya setelah di kota Ambon, kemudian kita pindah-pindah. Saya juga sempat juga waktu itu mengikut sebagai dantim pengawalan waktu itu, Danrem Pak Karel waktu itu, beliau Danrem di Maluku untuk mengawal sampai kita mengecek kerusuhan yang terjadi di Maluku Tenggara. Nah, di Maluku Tenggara itu sendiri itu lebih ngeri lagi menurut saya karena itu kan daerah pulau-pulau, jadi pasukan tidak mampu untuk melakukan pengamanan di daerah pulau-pulau yang di ini karena kekurangan ini pasukan pada waktu itu. Namun setelah terjadinya diambil alih dan dilaksanakan oleh kami juga ada dari batalion 1 Kompi, batalion 431, kemudian diberangkatkan ke sana dan bersyukur kita bisa mengatasi gejolak yang ada di Sulawesi, di Maluku Tenggara. Kemudian setelah itu kita lebih banyak ditempatkan di daerah kepulauan di Pulau Seram. Nah, di sini memang tidak ada terjadi konflik secara besar-besaran seperti di Ambon ataupun di Maluku Tenggara. Namun di sini kita lebih kepada pembinaan terhadap para pengungsi-pengungsi. Di situ banyak posko, ada beberapa posko pengungsi. Nah, disitulah kita di samping posko pengungsi itu kita untuk posko dari Unit 431. Saya ditempatkan di 1 peleton di sana sebagai danton. Nah, di situ pun saya lebih banyak melaksanakan ya kegiatan pembinaan. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan seperti olahraga bersama kita adakan dengan masyarakat yang baik itu yang kelompok yang merah, kelompok yang putih. Nah, itu tujuannya adalah untuk mencairkan suasana hubungan emosional dan personal, kemudian komunal itu bisa pulih kembali seperti semula. Kemudian masyarakat Ambon itu luar biasanya lagi, mereka memang mungkin dari zaman dulu mereka kan terkenal kapitan gitu loh. Para pejuang-pejuang mereka tuh hebat sekali bikin senjata rakitan seperti panah wire. Kalau panah wire itu ngeri, kalau panah wire itu kan ekornya api. Nah, kalau dia diarahkan ke muka kita, udah habis kita, ke badan kita ya habis kebakar kita. Nah, belum lagi dia pintar bikin bom molotov, kemudian senjata-senjata yang lain, ya kita keder juga sebenarnya pada waktu itu. Nah, tapi karena kita ya mungkin secara strategi, jadi secara pengalaman penggunaan alutsista itu membuat kita ya lebih percaya diri daripada mereka. Artinya kita mampu lah untuk mengatasi kerusuhan-kerusuhan di sana dan terbukti ya kita Unit 431 waktu itu alhamdulillah tidak ada korban. Kami tidak ada korban karena ya kita sebenarnya di sana itu kan kita melaksanakan tugas operasi itu ya operasi intelijen sebenarnya, operasi tempur juga, operasi teritorial. Dikatakan operasi intelijen ya kita kan harus bisa menemukan siapa nih tokoh-tokoh provokator yang ada di sekitar wilayah kita, posko kita, kan? Kemudian operasi teritorial ya kita melakukan pembinaan, pendekatan kepada tokoh agama, tokoh adat, kemudian tokoh pemuda dan lain-lainnya supaya bersatu
kita harus bersatu untuk melawan ini. Sebenarnya ada provokator yang menurut kami ya levelnya juga mungkin tingkat internasional gitu. Sebenarnya di sana agama seseorang bukan menjadi penghalang mereka untuk melakukan silaturahmi. Dan dari dulu, karena contohnya misalnya PAM-nya ini ya, misalnya yang contohnya PAM-nya Renyan misalnya. Nah, itu ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik gitu. Nah, mereka itu dari zaman dulu, dari zaman nenek moyangnya, kalau seperti di Maluku Tenggara misalnya PAM Kudubun Islam, mereka satu desa itu ada misalnya desa PAM Kudubun. Nah, itu ada kampung dusun Kudubun Islam, dusun Kudubun Kristen, dusun Kudubun Katolik. Itu mereka udah harmonis dari zaman dulu. Jadi ketika ada misalnya Lebaran, nah yang Kristen ataupun yang Katolik itu membantu keluarganya yang Kudubun Islam untuk misalkan Lebaran, misalnya mulai itu bikin opor, apa itu segala makanan khas mereka di sana. Kemudian ketika yang Kristen atau Katolik melaksanakan Natal itu ya yang Islam ya ikut ke sana. Cuman mereka udah paham kalau kita kan, kalau yang Islam kan memang ada yang diharamkan, contohnya babi. Nah, mereka memang disuruh itu makanan sendiri. Kadang seperti itu kalau acara apa, atau mereka masak sendiri di rumah keluarganya yang Kristen dan Katolik. Artinya kita melihat di sini mereka itu sudah sangat toleransi. Ya, nah, inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok luar, ya, kelompok yang ingin membuat rusuh ya di Ambon, khususnya di Indonesia. Mungkin pintu masuknya ya mungkin dari dengan istilahnya memprovokasi atau mengadu domba dengan menggunakan instrumen agama gitu. Cuma sebenarnya itu di sana bukan perang agama, itu ya memang konflik komunal aja. Ya, waktu itu ada kejadian di Gereja Silo. Misalkan kita kan itu kan masuk kawasan kita juga. Di samping Gereja Silo itu kita menempatkan satu regu di sana untuk mengamankan kawasan di situ. Nah, waktu itu memang dari Gereja Silo itu kan ada 2 lantai itu. 2 lantai, dari lantai atas itu waktu suatu malam mereka semalaman itu melempar-lempar posko yang satu regu kita di samping Gereja Silo itu. Kemudian danrunya melapor ke saya, ada kejadian seperti ini. Yang melempar terus. Nah, kami dan prajurit satu regu di sana merasa tidak aman. Nah, akhirnya saya dengan danru, kebetulan danrunya orang sana ya, namanya waktu itu Serda Richard Sapuri, itu orang sana, orang Ambon. Saya bawa lah karena kita harus melakukan pendekatan saya bawa untuk ketemu dengan pemimpin gerejanya, pemimpin Gereja Silo itu malam hari. Dan saya waktu itu ya kami berdua aja datang ke sana karena kita anggap kita selama ini udah hubungannya udah bagus gitu kan. Nah, kita tidak tahu ada provokasi dari pihak-pihak lain. Waktu saya ke sana itu udah ngumpul massa di situ, udah menghadang saya dengan senjata, saya dengan danru itu. Saya udah pasrah aja gitu kan. Yang penting kita ada Tuhan, ada Allah yang ini melindungi kita. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya diselamatkan dari pihak Kodim, udah saya ditarik untuk keluar dari kerumunan massa di gereja gitu. Dan itu menurut saya pengalaman yang sangat bukan berkesan ya, yang traumatik gitu loh. Alhamdulillah kami setelah itu 16 bulan kami bertugas kalau tidak salah di Maluku dalam penugasan pengamanan kerusuhan Maluku, dan kita pulang mau pulang ke Kariango, ke markas. Kami ya sangat terharu sekali, memang sangat berkesan karena kita di sana masyarakatnya kita menyatu ya, sangat menyatu sekali, dan mereka sangat menerima kehadiran kita. Kita pun di kapal itu ratusan, mungkin ribuan yang mengantar kami, pasukan kami sampai naik ke kapal, mengantar sampai keberangkatan pasukan kami ke Ambon, selanjutnya berangkat kembali ke Kariango. Nah, itulah kesan yang sangat
mendalam bagi saya karena pertama kali penugasan, kemudian dihadapkan dengan kerusuhan yang waktu itu memang yang cukup besar pengaruhnya baik di skala lokal, nasional maupun internasional.